Kata-kata hari ini. Utamakan cinta, kalau berharap tidak baik. Asik. Halo sobat-sobat LK, kembali lagi bersama saya Isabel Santar Marsha Limbu. Kali ini di garasi LK merombak bus milik Diniah Putri Lampung yang asalnya bodi RS ke JB5. Nah, mari kita lihat bagaimana hasilnya. Oke, kita mulai dari tampak depannya dulu. Di tampak depannya kita bisa melihat di bagian kawalnya. Di kawalnya ini sudah memiliki model JB5. Di bagian grillnya juga sudah kami pasang variasi berupa variasi kaca akrilik yang dapat mempertegas desain dari grillnya. Lalu kita lihat atasnya. Di atasnya ini kita sudah memakai kaca yang double glass. Di sela-sela atas dan bawahnya kaca juga terdapat karet kaca yang terbukti kuat menahan double glassnya ini. Nah, lalu di bagian depan kacanya juga sudah dipasang bando dengan model JB5 yang menambah kesan kuat di kaca double glassnya. Di bandonya juga sudah kami pasang variasi berupa kaca akrilik yang membuat desain dari bis ini lebih menarik. Dan karena ini sudah diganti dengan double glass, maka untuk wiper kacanya kami memperpendek untuk menyesuaikan pada kacanya. Di bagian kanan dan kiri bando juga sudah kita terdapat dengan model JB5. Spion ini memiliki 3 kaca, 1 kaca utama di dalam spion, 1 lagi di bawah gagang spion, dan terakhir di bagian samping spion. Masing-masing spion memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Spion utama untuk melihat belakang, spion bawah gagang untuk melihat bagian bawah, lalu terakhir spion di samping gagang untuk melihat di bagian kawal depan. Tak lupa terdapat lampu LED di depannya. Lampu ini dapat berfungsi sebagai sein saat dinyalakan. Di lampu ini juga terdapat logo dari LK Karoseri loh. Lalu kita lanjut pada bagian lampu. Pertama kita bahas headlamp dan fog lampnya dulu ya. Headlamp dan fog lampnya ini sudah full spek JB5. Dan tidak lupa lampu spoilernya juga memiliki model JB5. Juga lampu sein yang dimana ada logo lambang kejayaan Karoseri dan memiliki model lampu sein running. Lampu yang dipakai untuk di depan ini menggunakan lampu bilet yang berukuran 3 inch. Sekarang, mari kita lanjut di tampak sampingnya. Hal yang mungkin kalian langsung sadari adalah livery dan warnanya. Warnanya ini memakai warna hijau toska ya. Dan liverynya ini, livery khas dari Diniah Putri Lampung. Seperti yang terlihat, yaitu ada logo Diniah Putri Lampung dan ada sosmed mereka loh. Jadi, jika kalian kepo tentang sosial media mereka, bisa langsung kalian cek di bawah ini ya. Di bagian samping, kami sudah mengganti kaca pintu depan kanan kiri, juga termasuk kaca atas pintu depan, dan ada kaca samping paling belakang kanan kiri. Di kacanya juga ada stiker-stiker loh. Ada stiker Grand Evolution, sama stiker yang menunjukkan fasilitas yang ada di bus ini. Lalu, kami juga memberi variasi di kaca belakang pintu depan dengan variasi JB5. Di sampingnya juga terdapat pintu darurat yang bisa kita pakai ketika ada kecelakaan. Di kaca pintu darurat juga terdapat logo Wonderful Indonesia. Sungguh ironisnya, Wonderful Indonesia diletakkan di pintu darurat, seperti keadaan negara yang sedang darurat. Oke, kita lanjut. Di bagian kaca belakang juga terdapat pintu masuk bagi para penumpang. Lanjut di sebelahnya juga ada spakbor 4 piece dan bagasi tembus 2 pintu kanan dan kiri. Di samping bagasi juga terdapat tempat aki yang dimana dapat menampung aki sebanyak 4 biji loh. Lalu di atasnya juga sudah terdapat selendang samping khas model JB5. Dan yang paling depan tentu ada pintu penumpang, dan pintu penumpang ini memiliki kaca yang bertipe kaca loket yang kacanya bisa dibuka tutup, dan di bawahnya pintu juga ada logo lambang kejayaan yang menunjukkan bahwa ini merupakan garapan dari LK Karoseri. Hal lain yang sudah kami lakukan yaitu memindah tangki solar dari kiri ke bagian belakang kanan, menaikkan bodi bisnya, merubah kaca non-AC menjadi kaca blok, dan melakukan overhang depan dan belakang bis.
Kita lanjut bagian belakang, mulai dari cowl-nya dulu ya. Cowl dari bis ini sudah menggunakan model JB5. Nah, di tengah-tengahnya terdapat bagasi untuk meletakkan beberapa barang. Kebetulan kami juga merepair handle bagasi, jadi membuka garasi bis ini menjadi lebih mudah. Di dalam bagasi juga sudah terdapat karpet bagasi yang menambah kesan bersih. Di kanan dan di kiri, bagasi juga terdapat stop lamp dengan model JB5. Lalu, bagian atasnya juga ada kacanya yang pastinya memiliki model JB5 dengan stiker yang bertuliskan Sallallahu ala Muhammad, dan di bawahnya ada garis kaca yang memiliki logo lambang kejayaan. Di atas kaca juga terdapat lampu mayang di bagian kanan dan kirinya. Sekarang kita beralih ke interiornya ya. Pertama, kita lihat bagian lantainya dulu ya. Lantainya ini sudah diberi karpet, jadi bisa memberikan kesan nyaman saat berada di dalam bis. Di bagian depan, lebih tepatnya di dashboard, kami sudah merepair agar terkesan lebih rapi. Dan juga kami melakukan repair pada bagian dek samping. Kami mengganti dek sampingnya menggunakan bahan ACP wall panel. Ngomong-ngomong soal ACP, kami juga menggunakan bahan yang sama untuk bahan plafon atasnya loh. Lalu, kami juga memasang variasi di plafon yang meliputi lampu ruangan dan lampu disco. Di pinggir-pinggir juga terdapat cover pilar yang sebelumnya sudah kami ganti dengan motif hitam sapu rata. Dan untuk joknya memiliki 33 seat dan tambah satu lagi jok tour leader di dekat jok sopir. Jadi, total di bis ini adalah 34. Lalu di atas jok masing-masing sudah tersedia louvre AC customan yang berasal dari LK Karoseri. Jadi, penumpang tidak perlu khawatir jika cuaca sedang panas. Beberapa hal lain yang kami pasang di interior yaitu audio dan TV, cover bando dalam, dan cover kabel. Jadi, dengan pemasangan cover-cover tersebut, membuat bis jadi terlihat rapi, dan pemasangan audio dan TV juga bisa menjadi sarana informasi ataupun hiburan untuk para penumpang. Oke, test drive-nya sampai saya dulu ya. Untuk test drive-nya, atas perjalanan dari garasi Lambang Kejayaan Karoseri ke wisata Sumber Ubalan. Kami memerlukan waktu sekitar 11 menit untuk perjalanannya. Hal yang kami perhatikan pertama kali adalah kedapan suaranya. Bis ini sudah memiliki kekedapan yang cukup bagus. Ya, seenggaknya suara berisik dari luar gak terlalu kedengaran lah. Oke, kita lanjut ke bagian drivernya. Untuk perpindahan gigi sudah sangat lancar, dan remnya juga sudah lumayan bekerja. Oh iya, kami lupa menyebutkan pada bagian knalpotnya. Kemarin knalpotnya sempat bocor, jadi kami memperbaikinya sedikit, dan sekarang saat kami mengatas drive, knalpotnya sudah aman tanpa kendala. Kesimpulannya, bis ini sudah memenuhi standar bis pariwisata pada umumnya dalam segi mengemudinya. Jadi sudah aman lah untuk dibawa ke berbagai daerah. Sekarang kita lanjut ke reviewnya. Nah, untuk biaya yang dikeluarkan untuk merombak bis dari Dinia Putri Lampung ini memerlukan biaya sekitar 450 juta rupiah saja loh. Ya, lumayan terjangkau untuk merombak bis ke JB5 lah ya. Sekian dari video kita kali ini yang dimana kita sudah merepair bis dari bis Dinia Putri Lampung. Jangan lupa like, subscribe untuk mengikuti terus video di channel Lambang Kejayaan Karoseri. Sekian, terima kasih.